Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya, Mbok Mila, di sebuah rumah sederhana. Sejak kecil, Jaka terbiasa membantu ibunya bertani untuk mencukupi kebutuhan mereka. Meski hidup dalam keterbatasan, kebersamaan dan rasa syukur selalu menyelimuti hari-hari mereka. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi indah tentang seorang perempuan yang begitu cantik, lembut, dan anggun bagaikan bidadari kayangan. Dalam mimpi itu, mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Ketika terbangun, senyum menghiasi wajah Jaka Tarub, dan bayangan perempuan itu terus mengisi pikirannya sepanjang hari. Suatu hari, Jaka pergi berburu ke hutan. Ia berhasil memanah seekor rusa besar. Namun, dalam perjalanan pulang, seekor macan tutul tiba-tiba muncul dari balik semak. Demi keselamatannya, Jaka terpaksa melepaskan rusa yang baru diburunya sebagai umpan. Dengan kesal, ia menatap macan tutul itu melahap rusa yang seharusnya ia bawa pulang. Kecewa, ia melangkah pulang dengan tangan kosong. Setibanya di desa, Jaka merasakan ada yang berbeda. Banyak tetangga yang berkumpul di sekitar rumahnya. Rasa cemas mulai menguasai hatinya. Begitu memasuki rumah, Jaka terkejut mendapati ibunya telah tiada. Perasaan hampa dan penyesalan menyelimuti dirinya, terutama karena ia belum sempat memenuhi harapan ibunya untuk menikah dan memiliki keluarga. Sejak kepergian ibunya, Jaka Tarub sering menghabiskan waktu di hutan untuk melupakan kesedihannya. Suatu hari, saat sedang berburu, ia tiba di tepi telaga Toyawening dan mendengar suara tawa gadis-gadis. Penasaran, Jaka mendekat dan tertegun melihat 7 gadis cantik tengah bermain air di telaga. Mereka tampak bercahaya dan anggun seperti makhluk dari kayangan. Dari percakapan mereka, Jaka menyadari bahwa gadis-gadis itu adalah bidadari yang turun dari langit. Di tepi telaga, ia melihat tumpukan pakaian mereka yang berwarna-warni. Dengan hati-hati, Jaka Tarub mengambil sehelai kelandang merah milik salah satu bidadari bernama Nawang Wulan. Ketika para bidadari hendak kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak dapat menemukan selendang merahnya. Dengan berat hati, ke-6 bidadari lain meninggalkannya di bumi. Nawang Wulan yang putus asa bertemu Jaka Tarub yang berpura-pura datang sebagai penolong dan menawarkan tempat tinggal. Terharu, Nawang Wulan menerima tawaran Jaka Tarub dan akhirnya mereka menikah. Kehidupan Jaka Tarub dan Nawang Wulan penuh dengan kebahagiaan, terutama setelah kelahiran putri mereka, Nawangsi. Namun, satu hal yang selalu mengganjal di benak Jaka Tarub adalah lumbung padi mereka yang tak pernah kosong, meskipun setiap hari istrinya memasak nasi. Suatu hari, saat Nawang Wulan hendak pergi sebentar, ia berpesan kepada Jaka Tarub untuk tidak membuka kukusan nasi yang sedang dimasak. Rasa penasaran membuat Jaka Tarub melanggar pesan itu. Ketika ia membuka kukusan, ia terkejut mendapati hanya ada sebatang padi di dalamnya.
Sejak saat itu, Nawang Wulan kehilangan kesaktiannya untuk mengubah sebatang padi menjadi sebakul nasi. Dan ia harus menumbuk padi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Suatu hari, saat Nawang Wulan mengambil padi di lumbung, ia menemukan selendang merahnya yang telah lama ia cari. Hatinya tersentak, menyadari bahwa selama ini Jaka Tarub telah menyembunyikan selendang itu. Dengan rasa kecewa yang mendalam, ia memutuskan untuk kembali ke Kayangan, meskipun hatinya berat meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsi. Sebelum pergi, ia berpesan bahwa jika Nawangsi ingin menemuinya, cukup bakar sebatang padi di dekat putrinya. Jaka Tarub hanya bisa menatap kepergian Nawang Wulan dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Kisah ini mengajarkan bahwa sepandai apapun seseorang menyembunyikan rahasia, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Karena itu, janganlah membohongi orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab, pada akhirnya, kebohongan hanya akan membawa luka, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri.